Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan soal berikut, konsep yang harus dipahami sebelumnya adalah tentang sifat bilangan berpangkat. Jadi kalau kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ini bisa ditulis menjadi pengurangan dari bentuk pangkat. Nah, berarti kalau kita punya 3 pangkat 1 dikurang pangkat 2X dengan menggunakan konsep ini, bisa dirubah menjadi 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 2X. Kemudian belakangnya dikurang 2 kali 3 pangkat 2. Ini sama ya, karena dikurang maka kita letakkan sebagai pembagian, yaitu 3 pangkat 2X. Sampingnya ditambah dengan 20 dikali 3 pangkat 1 dibagi dengan 3 pangkat X. Dikurang 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Kalau kita lihat, ini ada 3 pangkat 2X dan ada juga 3 pangkat X. Dan ini kan mirip, jadi boleh kalau kita gunakan permisalan. Di mana P itu adalah pangkat yang paling kecil ya, yaitu 3 pangkat X. Nah, berarti yang awalnya 3 per 3 pangkat 2X bisa dirubah menjadi 3 per P kuadrat. Karena ini 2 ya, sedangkan ini kan 1. Jadi dirubah menjadi P kuadrat. Sampingnya juga sama, 3 pangkat 2 kita punya 9 kali 2. Berarti dapat 18 per P pangkat 2. Sampingnya ditambah 20 kali 3, kita punya 60 per P. Dikurang 3 pangkat 2, dapat 9, baru dikali 5. 9 kali 5 dapat 15, sama dengan 0. Nah, jika sudah, agar menghilangkan pecahan, ingat, harus dikali dengan pangkat yang paling besar. Yang paling besar adalah P-nya pangkat 2. Berarti P pangkat 2 per P pangkat 2 bisa kita coret, sisanya adalah 3. Kemudian yang min 18 per P pangkat 2 dikali P pangkat 2, ini juga sama. Jadi bisa ya kalau kita coret atas bawah ya, sehingga sisanya adalah 18. Kemudian yang 60 per P dikali P pangkat 2, ini pangkat 2, ini pangkat 1, berarti dikurang pangkatnya. 2 kurang 1 kan dapat 1, atau masih tersisa 60 P. Dan kalau angka biasa langsung digabung, jadi minus 15 P kuadrat sama dengan 0. Oke, ini kalau kita rapikan terlebih dahulu, pangkat 2-nya diusahakan di depan ya. Jadi minus 15 P kuadrat terlebih dahulu. Kemudian plus 60 P. 3 dikurang 18, kita punya minus 15 sama dengan 0. Nah, dari sini minus 15, 60 minus 15, ini bisa ya kalau kita perkecil terlebih dahulu. Bisa kalau kita sama-sama bagi dengan minus 15. Nah, dari bentukan yang ini, oh iya sebentar, ini kan 3 pangkat 2, 9 ya. 9 kali 5, seharusnya ini 45. Berarti yang ini sama minus 45. Minus 45, 60, minus 15 sama ya. Kebetulan juga sama, bisa dibagi dengan minus 15. Jadi kita punya 3P kuadrat min 4P minus 15 dibagi minus 15 dapat plus 1 sama dengan 0. Oke, jika sudah, cari dua angka. Ini kan kalau depannya bukan 1, maka harus dikali dulu ke belakang. Jadi P kuadrat minus 4P 1 kali 3 dapat 3 sama dengan 0. Nah, baru kita faktorkan. Cara ngefaktor jangan sampai lupa. Cari dua angka, kalau dikalikan 3, kalau ditambah itu adalah minus 4. Berarti kan dapat kalau dikali 3 ditambah minus 4 itu adalah min 3 sama min 1. Nah, karena tadi depannya ini 3, maka tulis kembali 1 per 3 dengan angka yang sama, yaitu 3P tadi ya, min 3
Satu lagi 3P min 1. Nah kalau sudah, karena penyebutnya per 3, cari yang bisa dibagi 3. Yang bisa dibagi 3 kan yang depan itu minus 3. Coret dua-duanya. Jadi jangan lupa kalau plus minus dibagi itu dua-duanya harus dicoret. Sehingga ini P min 1, sedangkan satunya tetap ya 3P min 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat P-nya, yaitu P-nya adalah positif 1. Satu lagi, P-nya adalah positif 1/3. Oke, kita kembalikan untuk nilai P-nya terlebih dahulu. Yang P itu kan tadi adalah 3 pangkat X. Jadi 3 pangkat X sama dengan 1. Nah 1 itu kan sama saja seperti 3 pangkat 0. Atau dapat ya, X-nya adalah 0. Terus P satunya lagi adalah 1/3. Nah maka ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat X. Kalau 1/3, ingat sifat pangkat yang negatif ini sama saja seperti bentuk pangkat pecahan. Nah jadi kesimpulannya kalau bentuknya pecahan, pangkatnya adalah negatif. 3 biasa ya, berarti 3-nya pangkat 1. Kalau 1/3 berarti kasih minus. Nah berarti dari sini dapat X-nya adalah min 1. Yang diminta adalah hasil kali. Oke, berarti tinggal kita kalikan dari soal ya. Hasil kali 0 dikali min 1. Berarti kita punya 0. Yang C.